Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Smala Podcast. Nah, jadi hari ini teman-teman saya kedatangan tamu yang luar biasa banget nih, yaitu Kak Morinda Fitri Folia. Iya, jadi teman-teman, hari ini kan jadi tema yang bakal kita bawa untuk podcast kali ini adalah kuliah ke luar negeri. Wih, kayaknya keren banget ya. Pasti kalian penasaran banget kan, apa sih yang bakal kita bahas untuk episode kali ini. Jadi jangan lupa untuk dengerin sampai akhir ya. Nah, teman-teman, kan ini memang lagi masa-masa ujian ya bagi teman-teman kita yang kelas 12 SMA untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Nah, ada banyak nih cara untuk masuk PTN. Nah, salah satunya seperti SNM, SBM, dan Mandiri ya. Terus tapi ada juga nih siswa Semala yang tidak melanjutkan PTN, malah ke luar negeri. Nah, salah satunya adalah bintang tamu kita kali ini yang berhasil melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Jadi, gimana Kak perasaannya pagi ini? Alhamdulillah baik ya kalau perasaan hari ini. Jadi gimana rasanya diundang ke Semala Podcast untuk kali ini? Agak deg-degan juga karena pertama kalinya podcast yang setupnya benar-benar profesional banget, tapi I will try take it easy aja. Ya, thank you so much ya Kak untuk meluangkan waktunya kali ini. Jadi Kak, kita bakal ambil nih waktu Kakak sedikit. Kita mau nanya-nanya nih, karena kan keren banget ya Kakak tuh bisa get accepted ya ke Swinburne University of Technology di Melbourne. Kira-kira boleh perkenalan diri dulu nggak Kak? Silakan, mungkin perkenalan diri. Ya, jadi nama saya Morinda Fitri Folia, tapi biasanya dipanggil Morin. Kak Morin. Ya, saya saya sekolah di SMA 5 angkatan 27. Tapi kemudian ikut pertukaran pelajar waktu itu ke Slovakia tahun 2019 sampai 2020, dan karena pertukarannya 1 tahun, jadinya saya pindah sekolah di Belanda. Jadinya saya walaupun sekolah 2 tahun di SMA 5, lulusan di SMA yang di Belanda. But I'm still anak Semala in spirit. Wah, keren banget ya. Walaupun jadi karena program Bridge School Partnership ini Kak Morin bisa jadi ke luar negeri ya, dan bahkan Kak Morin itu lulusan sana ya. Wah, keren banget ya. Jadi Kak, kira-kira kan kita udah tahu nih Kakak jadinya keterima di kampus luar negeri. Kira-kira Kak, motivasi dan alasan Kakak sendiri untuk kuliah ke luar negeri itu apa ya? Karena pas udah di luar negeri itu ngelihat kehidupan di luar itu kayak gimana, dan saya lebih enjoy masyarakat di luar negeri. Jadi saya udah pernah ke Australia dari program Bridge dari Semala, dan ke Eropanya waktu itu ikut program AFS. Pertukaran program lewat AFS program. Dan setelah membandingkan antara beberapa negara yang udah saya kunjungi, Australia itu memang negara yang paling bagus untuk dihidupi gitu. Jadi yang paling bagus secara society-nya bagus, terus pendidikannya juga luar biasa, dan orang-orangnya itu sangat menerima dan accepting. Jadi saya memutuskan untuk kuliah di Australia aja. Berarti impact dan benefit yang diberikan oleh program ini tuh hebat banget ya, sampai Kakak itu memutuskan untuk berkuliah di luar negeri, dan lebih tepatnya memutuskan untuk ke Australia. Karena saya dengar kayaknya Kakak keterima di universitas lain juga ya Kak. Coba diceritakan. Jadi saya memang dari dulu udah berniat pengen S1 di luar negeri, dan nyoba daftar di universitas di beberapa negara. Salah satunya saya keterima di New York University dan dapat beasiswa juga di sana. Tapi terus agak kurang sreg karena juga nggak dapat izin dari keluarga, karena katanya kalau di New York University terlalu jauh, karena dari Indonesia ke sana kan jauh banget. Terus sempat daftar di Polandia juga, tapi sayangnya yang di Polandia nggak keterima karena programnya di sana itu dari S1, begitu lulus S1 harus langsung lanjut S2. Jadi tesnya itu pertanyaan-pertanyaannya bisa dibilang interview anak-anak filsafat materi S2 gitu.
Dan akhirnya terus coba daftar di Australia dan keterima. Wah, luar biasa banget, dan pada akhirnya memilih ke Australia ya, karena memang luar biasa banget Australia. Terus kakak pernah nggak sih ngerasa kayak agak-agak putus asa gitu kan, karena kayak mungkin kebanyakan dari anak muda zaman sekarang itu merasa kalau misalnya kuliah ke luar negeri itu terlalu jauh untuk mimpi mereka. Jadi gimana ya kakak pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ngerasain putus asa karena kuliah di luar negeri? Kayak pengen ke luar negeri tapi kayak nggak ada harapan gitu. Kalau yang itu kayaknya nggak pernah, karena orang tua saya dan keluarga saya memang suportif banget. Jadi mereka itu prinsipnya selama masih ada kesempatan dan ada keinginan, why not gitu, kenapa nggak dicoba aja. Wah, bagus banget ya, orang tuanya suportif banget. Ya, suportif dari keluarga itu memang sangat dibutuhkan. Iya sih, apalagi karena kayak mungkin memang pastilah ya halangannya tuh lebih besar gitu ya, karena memang kompetisinya tuh kayak worldwide gitu. Tapi syukurnya ada dukungan dari keluarga. Terus menurut kakak, terus gimana sih kak proses pendaftaran kakak untuk kuliah di sana? Jadi saya waktu itu daftar ke kampusnya itu lewat program juga, lewat program ada namanya NIEC di sana. Jadi mereka itu yang ngebantu nge-submitnya, ngebantu ngumpulin berkas-berkas apa yang dibutuhkan, dan saya di sana waktu itu nyerahin berkas-berkas yang diminta berupa nilai-nilai rapot, nilai apa sih yang ijazah SMA, terus habis itu nilai akhir, nilai-nilai, pokoknya semua nilai-nilai itu digabungin, terus semuanya itu ditranslate dan mereka yang nge-submit ke kampusnya. Jadi mereka ngebantu jadi semacam kayak agen gitu. Dan waktu saya keterima juga alhamdulillah dapat beasiswa 20% juga dari kampus. Keren. Ya, jadi pentingnya itu juga kalau misalnya buat adik-adik yang masih kelas 10 terus udah berniat pingin kuliah di luar negeri, usahakan nilainya itu dibagusin gitu. Nilainya di keep buat rata semua gitu, jadi nggak ada yang anjlok, nggak ada yang turun, setidaknya walaupun nggak tinggi-tinggi banget tapi setidaknya rata gitu, biar bisa dapat beasiswa dari kampusnya. Tuh dengerin nih sahabat Smala, jadi ya kalau kalian pengen keluar negeri kalian harus giat belajarnya biar nilai kalian tuh cukup buat pergi ke luar negeri. Karena kalau kakak Morin aja bisa, kalian juga pasti bisa dong. Nah terus kak, kira-kira gimana ya persaingannya selama di situ tuh? Di selama kuliahnya atau selama pendaftaran gitu? Kalau selama pendaftarannya, nah ini jadi orang Indonesia yang saya perhatikan itu mereka lebih banyak yang takut duluan, takut memulai. Jadi persaingan dari Indonesia sendiri alhamdulillah, atau sayangnya malah ya, itu rendah banget. Waduh. Karena orang Indonesia takut duluan, takut untuk mendaftar, jadi nggak ada saingan. Jadi saingan mana yang mau disaingin, karena orang-orangnya aja nggak mau pada daftar gitu. Karena mereka udah berpikir lah ngapain daftar juga pasti nggak bakal lolos gitu. Ya, mereka udah ngelimit diri mereka sendiri, padahal sebenarnya masih banyak banget ya kesempatan kalau mau dan berusaha kayak Kak Morin. Jadi buat kalian jangan pernah putus asa sama mimpi kalian. Kalau kalian pengen, kalian harus dapetin, oke? Ya, jadi istilahnya kayak coba aja daftar. Jadi coba-coba berhadiah. Kalau misalnya nggak keterima ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau keterima ya untung. Nah gitu. Jadi kalian jangan menyerah duluan ya. Kalau kalian belum nyoba, harus coba dulu. Ada lagi yang paling ditakutin nih sama biasanya pelajar-pelajar Indonesia gitu kan. Mereka tuh takut nih tentang bahasa. Jadi gimana sih requirements-nya kalau buat bahasa untuk kuliah di luar negeri? Kalau di Australia, kalau nggak salah kemarin nilai minimum, ini tergantung kampusnya juga ya. Kebetulan di kampus saya nilai minimum IELTS bahasa Inggrisnya itu 6,5. Tapi saya nilai IELTS saya 7,5. Jadi dan itu juga yang ngasih kesempatan buat dapat beasiswa karena nilai IELTS yang tinggi ini. Jadi selain yang berkas-berkas tadi yang udah saya sebutin itu, requirement yang lainnya untuk bisa keterima itu of course bisa bahasanya, karena kalau misalnya nggak bisa bahasanya nggak mungkin bisa mengikuti pembelajaran di sana kan. Jadi bahasa Inggris itu walaupun basic setidaknya dibutuhkan. Ya harus diseriusin ya, tapi jangan khawatir, apalagi yang kalau masih kelas 10 masih banyak banget waktu kalian buat belajar. Jadi kalian harus kejar ya biar nilai IELTS kalian setinggi Kak Morin gitu loh, biar bisa
kuliah ke luar negeri. Wah, keren banget ya. Selama kuliah di luar negeri, apa sih hal-hal seru atau pengalaman-pengalaman kakak selama kuliah di sana? Pengalaman-pengalaman seru kayaknya selama, karena sekarang masih online ya, belum, kemarin itu belum boleh balik ke Australia, jadi selama dari semester 1 sampai semester 3 ini masih online. Jadi kalau untuk pengalaman seru yang interaktif offline-nya itu belum ada. Tapi mungkin pengalaman-pengalaman serunya bisa ketemu sama teman-teman dari negara-negara lain juga. Terus habis itu ngelihat perbandingan cara pendidikan, pola pengajaran dari Australia sama di Indonesia itu kayak gimana. Dan itu bisa jadi kayak semacam culture shock juga sih kalau buat orang-orang yang belum pernah gitu. Tapi kira-kira kakak apa aja sih pelajaran yang bisa kakak dapetin selama memiliki kesempatan untuk kuliah di luar negeri? Yang pertama pasti mandiri. Wah. Dan yang kedua itu benar-benar, jadi saya mau cerita sedikit mungkin waktu selama saya belajar di Australia itu saya benar-benar dapat reality check. Dan waktu di Australia pertama kali mata kuliah pertama di semester 1 itu benar-benar reality checknya keras banget karena saya udah nulis essay. Jadi waktu itu saya nggak terlalu taruh too much effort ke essay saya, dan saya dapat nilai essay itu cuma 60%. Dan saya kaget dong, kayak wah kok nilai saya 60 doang nih gitu, apa yang salah gitu. Dan saya coba email dosennya, dan mereka ngejelasin ini letaknya yang salah di sini aja nih, kamu harusnya deliver pointmu begini gitu. Dan bener-bener dikasih kritik yang pas gitu. Dan saya untuk ngasih perbandingan di Australia itu nggak ada istilah yang seberapa dekat kamu sama dosen, seberapa akrab kamu sama guru. Nggak ada yang namanya dikasih nilai kasihan gitu kan. Waduh. Jadi saya benar-benar harus belajar dan kerja, harus belajar dan kerja sampai terjatuh, terjungkal, terbalik, tertendang itu buat dapat nilai bagus. Jadi nggak peduli seberapa kerasnya kamu berusaha ngambil hati dosen, tetap aja gitu. Kelas, selama kelas dan di luar kelas itu hal yang beda gitu, dibedain banget. Dan di situ yang benar-benar saya ngerasa kayak I actually have to work for it gitu. Dan di situ kayak culture shock, padahal kan harusnya kayak begitu ya. Tapi itulah salah satu culture shocknya selama kuliah di Australia. Yang challenging lainnya itu bahasanya. Jadi walaupun bahasa Inggris saya udah bisa dibilang lumayan bagus, tapi saya masih nggak paham karena aksen Australinya gitu. Ada aksen Australia belibet banget, cepat banget. Aksen Australinya itu dosen saya tuh ngomongnya aksen Australinya kuat banget. Jadi saya sampai kadang ini subtitlenya mana gitu. Tapi kan nggak ada subtitle karena itu kelas. Gimana ya? Ini bukan film lagi, ini udah dunia nyata. Dan itu salah satu yang challenging juga karena ada language barrier-nya di sana, ada limit, jadi saya mungkin harus lebih fokus dan memperhatikan lagi dan mengembangkan bahasa Inggris saya lagi biar bisa benar-benar dapat menangkap pembelajaran selama kuliah. Even bahasa Inggris is not enough, you have to really understand the accent yang benar-benar emang terkenal banget ya, susah dipahami gitu. Tapi terus abis itu apa aja sih Kak kira-kira kelebihan belajar selama di Australia? Mungkin kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang Indonesia, yang pertama karena kuliah di luar negeri itu bisa ngebuka banyak kesempatan untuk kerja di Indonesia. Selama ini saya kalau misalnya ketemu orang terus ditanya kamu kuliah di mana, saya jawab kuliah di Australia, mereka langsung kayak wih keren dong, dan mereka tuh langsung biasnya kelihatan. Jadi langsung biasnya itu kelihatan, walaupun mereka nggak tahu nilai saya kayak gimana, apakah jelek apa bagus, tapi yang penting notabene kuliah di Australia aja gitu. Dan itu bisa ngasih kesempatan buat ngelihat perbedaan antara kultur, apalagi karena saya kuliah jurusan psikologi. Jadi karena psikologi itu benar-benar banyak yang berurusan sama budaya, kultur dan masyarakat sekitar. Jadi kita di situ itu bisa mempelajari perbedaan kultur-kultur Australia dan Indonesia gitu, karena saya belajar diajarinnya itu kultur Australia kan. Gitu.
Tapi syukurnya nggak terlalu kaget banget ya karena udah pernah ikut bridge school program partnership. Jadi ya ternyata banyak banget ya benefits, dan ternyata kuliah di luar negeri tuh not all rainbow ya. Ternyata banyak banget harus perjuangan, harus kerja keras, harus ini itu. Nah, jadi kalian harus ingat ya, kalian tuh harus terus bekerja keras kalau emang kalian itu pengen kuliah di luar negeri seperti Kak Morin yang udah emang qualified, yang emang udah bekerja keras dari awal gitu ya. Jadi sahabat Semala, jadi kan kita udah bahas-bahas nih tentang kehidupan Kak Morin di Australia. Sekarang kita bakal deep down lagi di sistem-sistem kuliah di Australia. Jadi Kak, gimana sih sistem kuliah Kakak di Australia? Karena kalau di Indonesia itu maksimal 7 tahun dan 14 semester. Kalau di Australia kira-kira berbeda nggak? Jadi kalau di Indonesia itu kan kuliahnya minimal 8 semester 4 tahun. Dan kalau di Australia sendiri itu kita kuliahnya kalau S1 minimal yang paling cepat itu ada 6 semester 3 tahun. Waduh. Ya, dan bedanya di Australia mungkin kalau sistem DO-nya itu lebih fokus ke yang kalau misalnya nggak memenuhi syarat SKS setelah 5 tahun, mungkin saya bisa cek lagi nanti. Jadi itu di sana kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun dan nggak memenuhi SKS itu di DO. Tapi kita di Australia sendiri DO-nya itu lebih fokus ke kalau misalnya kita plagiarisme dalam menulis esai atau mungkin soal-soal, terus habis itu mencontek, yang pokoknya yang bisa dianggap remeh-temeh gitulah. Jadi Kak, kalau misalnya sistem penilaiannya di situ tuh lebih kebanyakan kayak esai gitu ya? Ya, jadi di sana itu tergantung dosennya, tergantung dosen mata kuliahnya juga. Jadi kemarin di semester lalu itu dosen-dosen saya itu fokus penilaiannya itu lebih ke esai, tapi di semester yang sebelumnya lebih fokus ke pilihan gandanya gitu. Oh, jadi emang beragam gitu ya? Ada juga dosen yang ngasih UAS, ada juga dosen yang nggak ngasih UAS sama sekali, dan dan nilainya itu lebih dikumpulkan dari selama semester itu berjalan gitu. Jadi ya emang bermacam gitu ya, jadi kayak tergantung dosennya sendiri. Terus Kak, kalau di universitas yang ada di Indonesia kan itu pakai sistem KKN tuh. Kalau misalnya di Australia kira-kira KKN juga atau gimana? Kalau di sana nggak ada istilah KKN, tapi ada magang. Jadi magangnya itu kita bisa mulai magang di tahun terakhir, berarti di tahun ketiga kita kuliah. Di situ kita bisa udah mulai nyari tempat magang, dan di sana itu juga kayak daftar kuliah juga. Jadi tempat magangnya kita harus daftar, terus harus seleksi. Jadi nggak bisa sembarang gitu ya? Nggak bisa sembarang, dan harus yang sesuai sejalur sama jurusan kita. Jadi misalnya saya sekarang jurusan psikologi, berarti nanti saya magangnya bakal di rumah sakit jiwa misalnya gitu. Dan di bedanya juga kalau di Indonesia KKN-nya kan kita yang bayar. Kalau di Australia kita dibayar kalau magang. Jadi, waduh, kita dibayar. Jadi bisa jadi itu ibaratnya kita kerja lah gitu. Ya, jadi makin termotivasi lagi ya, karena udah dapet nilai, bakal juga dibayar gitu kan. Jadi sahabat Semala, untuk mengakhiri episode podcast kita untuk hari ini, mungkin Kak Morin ada beberapa pesan ya untuk sahabat Semala yang sedang mendengarkan episode kali ini agar termotivasi untuk mengajar mimpi mereka yang untuk kuliah di luar negeri. Kira-kira apa Kak? Jadi untuk yang pengen mungkin mengejar kuliah di luar negeri atau ada impian pengen kuliah di luar negeri, don't lose hope. Pokoknya intinya mendaftar kuliah ke luar negeri itu nggak sesusah yang kalian pikir, nggak se-challenging yang kalian pikir, dan nggak semenyeramkan yang kalian pikir. Jadi kalau misalnya kalian udah ada tekad, udah ada keinginan, dan udah ada ambisi, itu bisa dikejar. Yang penting nilai kalian bagus, ada basic bahasa Inggrisnya, dan ada keinginan, udah itu aja. Jadi jangan takut mencoba, jangan takut untuk nyari tahu lebih banyak, dan jangan takut duluan, dan istilahnya jatuh sebelum perang lah. Intinya belajar yang giat ya teman-teman. Kalian tuh harus
belajar yang giat, perfectin nilai kalian semaksimal mungkin biar banyak banget jalan di luar sana yang bisa kalian pilih. Kayak Kak Morin contohnya bisa ke luar negeri gitu loh. Nah, jadi teman-teman, sayangnya waktu tidak bersama dengan kita. Jadi kita tuh harus mengakhiri episode kali ini. Tapi kalian jangan sedih ya teman-teman, karena Semala Podcast bakal menampilkan atau mendatangkan tamu narasumber yang tidak kalah keren kayak Kak Morin. Jadi tetap stay tune ya di Semala Podcast, and I'll see you later. Bye.